Teman-teman, dari minggu kemarin sebenarnya saya pengen bikin video ini, pengen, pengen ngejawab pertanyaan Ian di Pennsylvania di Amerika. Beliau mempertanyakan, setuju nggak kalau perkawinan itu sifatnya pakai kontrak aja gitu. Saya nggak bikin-bikin, soalnya kan saya sharing tentang drone ya. Kebanyakan teman-teman saya itu pada protes karena kok ngobrolin tentang drone tapi segala macam diobrolin gitu. Begini masalahnya teman-teman mungkin yang udah dari dulu berteman, saya berteman maksudnya belajar ke teman-teman Om Jakral, Om Daniel Kurniawan, Om Diko di Manado gitu, dan teman-teman yang lain Su Megadata tahu kalau saya mah dari tahun 2019 main drone ini, dari drone drone mainan, kemudian drone racing, drone freestyle, drone aerial, saya cobain gitu. Jadi untuk kondisi sekarang mah saya sebenarnya merasa udah peak, udah puncaknya, karena kan kata teman-teman juga kalau belajar sesuatu tuh sampai ujungnya gitu. Dan saya merasa kalau untuk drone saya udah merasa bisa, sekalipun misalnya saya belum pernah megang DJI Neo, DJI Avata, tapi saya yakin saya setengah jam juga bisa nerbangin itu, karena saya udah basicnya udah bisa. Itulah kenapa saya menyarankan teman-teman kalau latihan dari yang murah dulu aja, kalau kata saya gitu. Dan kenapa saya ngobrolin tentang hubungan antara laki dan perempuan ya, karena begini, saya dari dulu saya ngerasain, saya dari masih muda, yang membuat saya itu suka pusing buat mikirin itu, pusing 7 keliling lah gitu, adalah ketika melihat hubungan antara suami istri. Seharusnya pikiran saya mereka itu harusnya bahagia, tapi kenapa kok ngobrol aja gak pada nyambung gitu. Saya yakin teman-teman di antara kita, teman-teman sendiri pun yang nonton video ini, saya kok 95% berkeyakinan bahwa Anda, saya tunjuk aja, Anda kalau ngobrol sama istri gak nyambung. Mohon maaf, tapi feeling saya begitu. Karena begini ya, susah banget, asli susah banget ngobrol untuk nyambung itu, susah banget. Itulah kenapa Ian mengatakan kayaknya sih mending pada ini aja, pada pakai uji coba dulu kalau mau kawin. Uji coba aja dulu, tes misalnya setahun kontrak gitu, kalau happy baru lanjutkan, misalnya nggak happy udah masing-masing aja gitu kan. Saya ini pembelajaran saya udah sharing sebenarnya di video-video saya tentang hubungan suami istri. Sebenarnya kan dari awal ketika ada lelaki dan perempuan ketemu, apa sih tisu, ada lelaki dan perempuan ketemu, sebenarnya itu siapa sih yang milih? Yang milih itu perempuan, teman-teman, di mana-mana juga perempuan yang milih lelaki, bukan lelaki yang milih perempuan. Tuh salah itu, kalau lelaki berpikiran bahwa dia yang milih perempuan tuh salah banget. Karena realitanya begini, perempuan itu, yang lelaki yang mau ke dia itu banyak loh, banyak. Tapi di antara sekian banyak yang mencoba ngedeketin dia mungkin hanya merespon 1-2 aja yang menurut dia memenuhi kriteria dia gitu. Dan dari sekian banyak itu dia yang milih, oh saya maunya sama yang ini begitu. Sejak awal itu selalu perempuan yang milih lelaki. Kalau Ian kan mencontohkan kayak simpanse, juga mencontohkan kayak gitu kan, perempuan yang milih lelaki, bukan lelaki yang milih perempuan. Kalau dalam dunia nyata, dunia manusia, misalnya lelaki yang merasa memilih perempuan, ada kemungkinan besar itu perkawinannya nggak bahagia menurut saya, karena dia udah dari awal udah salah gitu. Itu prinsip dasarnya begitu. Kemudian kalau mengenai uji coba ya, saya jawab aja kalau menurut saya enggak ya, karena maksudnya ya mempertanyakan kan, karena atau teman-teman yang lain kan nanya ke teman-teman yang lain nggak pada jawab kan, nanya ke, ya saya sebut aja, nanya ke misalnya ke Pak Hanapi, ke Om Katimumul, ke Om siapa itu,
tante itu tante laut turunan kidul siapa cewek gitu, ditanya begitu gak bakalan jawab karena cewek itu pada cewek itu jaim gitu loh, antara ucapan sama hatinya tuh beda. Itulah kenapa lelaki itu harus bisa nebak sebenarnya kemauan perempuan ini apa sih begitu loh. Makanya kalau saya sih di YouTube itu kan media sosial, orang antara pertanyaan dan maksudnya itu kita harus bisa menerjemahkan. Itulah kenapa saya pernah bilang dulu kalau media sosial itu ibarat kita ngobrol sama cewek. Kita harus pinter-pinter gitu lah. Gitu, kadang-kadang kita kan salah ngomong disalahin, bener juga disalahin, pokoknya nggak ada benernya gitu di hadapan para ladies itu. Kan ladies itu always right. Sama media sosial juga, jangan pernah ngebenerin publik, ngebenerin orang, karena kemungkinan besar dia nggak terima, dia marah begitu loh. Orang tuh kalau dikasih tahu bener marah. Kalau saya berpikiran dari kemarin juga ngobrol sama istri saya, kalau saya sih nggak sakit hati misalnya saya ngasih tahu sesuatu yang benar kemudian nggak diterima. Lawang saya manusia. Oh, manusia itu jangankan dikasih tahu sama manusia lagi, dikasih tahu sama Tuhan aja gak didengerin kok. Tuhan udah ngasih tahu kan, jangan berzina, jangan mabok-mabokan, jangan berjudi. Pada judi, judol paling rame, gak didengerin berarti kan Tuhan aja gak didengerin, apalagi kita manusia. Nah, kita yang udah sama-sama udah berkeluarga, udah punya anak, punya istri, misalnya kita lelaki nih, kita kan menafkahi tugas kewajiban kita itu menafkahi istri, itu menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menjaga dengan kasih sayang. Ketika kita ngobrol ke sesuatu ke mereka nggak didengerin, santai aja, biasa itu gitu. Kalau saya sih nggak didengerin istri, nggak didengerin sama anak-anak, saya cuek aja, malah bagus buat saya. Kalau istri saya mau rumus umum, secara umum saya berpikiran bahwa perempuan tuh nggak ada kok yang ngedengerin obrolan suaminya. Paling juga ngedengerin omongan suami itu ketika lelakinya atau suaminya ngobrol sama wanita lain, baru dia ngobrol. Dengerin tuh ngobrol apa laki saya gitu, salah aja kita dijewer begitu kan gitu. Kalau sama anak, kalau saya merasa senang ketika nggak didengerin sama anak. Saya juga kan sebelum jadi bapak udah pernah jadi anak dulu. Saya ngerasain, wah iya ya, saya ngelawan ke bapak saya begitu. Mungkin bapak saya gimana perasaannya, tapi saya rasain sekarang, saya kalau anak-anak saya ngomong terus dia ngelawan, saya seneng. Kenapa? Karena dia harus membuktikan ucapan dia, dan itu berat banget loh, membuktikan sesuatu yang istilahnya orang tua tuh menyampaikan dengan kasih sayang kan. Misalnya kita ke anak perempuan, Neng, cantik jangan keluar malam gitu kan. Wah, dia melawan apa segala macam, pas tekdung aja dia pusing kan begitu. Dia itu susah. Kalau buat lelaki misalnya kita arahin begini-begitu, enggaknya itu, wah itu pressure itu buat dia untuk membuktikan bahwa omongannya itu lebih benar daripada orang tuanya begitu. Nah, untuk yang kembali lagi ke pertanyaan Ian, pada dasarnya begini, sebenarnya kan pernikahan itu ajang untuk menentukan siapa yang lebih dominan. Coba cerna baik-baik. Perkawinan, pernikahan adalah ajang untuk menentukan siapa yang lebih dominan dan menentukan dia leadernya gitu kan gitu. Nah, pada prakteknya di kita kebanyakan lelaki itu tunduk gitu. Udah 99,9% itu tunduk di bawah telapak kaki wanita begitu gitu. Jadi dalam ajang perkawinan ini para lelaki itu udah tunduk sama kekuasaan wanita gitu. Mungkin hanya 0,01% mungkin yang bisa survive dan menentukan bahwa saya tuh lelaki, saya leader loh di keluarga begitu. Dan mungkin kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang berpikiran begitu memang susahnya pakai banget gitu. Dan kata Ian misalnya pernikahan yang kira-kira pakai uji coba kan udah jelas ya. Kayak saya aja, saya suka ngeliatin cewek mau gede gitu apa segala macam, bisa saya sendiri nyindir. Saya kalau laki kan senangnya ngeliat begitu Pak. Iya, saya tidak membantah. Iya, kalau perempuan senangnya duit kan begitu. Emang udah rumus umum. Misalnya terjadi kontrak pernikahan antara laki dan wanita, udah jelas lelaki pengennya itu nenen, itu selangkangan gitu. Kalau perempuan pengennya ditapahi, pengennya duit begitu. Dan duit itu nggak ada habisnya itu gitu. Dan saya melihat orang yang nikah dengan perjanjian itu hidupnya masing-masing ya, hidupnya hatinya nggak jadi satu
kebayang nggak hatinya nggak jadi satu. Jadi perempuannya udah tahu bahwa oh laki ini sebenarnya nggak cinta ke saya, laki juga saya nggak yakin nih gitu. Jadi ini udah 10 menit, saya jawab kesimpulan akhirnya. Kalau pertanyaan Ian adalah gimana kalau pernikahan tuh diuji cobakan. Kalau di negara maju kan udah banyak yang serumah udah 3 tahun kan. Dulu petenis itu banyak kayak nama Djokovic nikah udah 3 tahun, anaknya udah banyak, baru married gitu kan. Kalau di Indonesia mah tabu. Enggak lah, di Indonesia mah enggak gitu. Kebanyakan kita kan mainnya main belakang. Di depan kayak baik gitu, di belakang mah walau alam mungkin lebih baik gitu kan, walau alam nggak tahu saya gitu. Cuman kalau menurut pandangan saya pertanyaan Ian itu saya jawabnya enggak gitu. Jadi kita kalau kita memilih menentukan pilihan, kita harus dengan keyakinan, yakin banget bahwa itu pilihan kita yang terbaik. Ya masalah sukses atau gagal ya itu hanya Tuhan yang tahu gitu. Cuman kalau saya sih saya bisa. Cuman kan saya sekarang udah tua ya, udah 50 tahun lebih. Kalau dulu waktu masih muda mungkin susah juga, makanya saya sharingkannya juga supaya anak-anak mengerti. Cuman omongan saya emang nggak pada dimengerti sih. Banyak kan waktu Facebookan juga saya nulis segala macam itu yang komen malah pada janda, banyak kan janda. Emang terlalu dalam kali bahasa saya. Ya udah begitu yang kira-kira. Monggo tuliskan dalam komentar. Teman-teman juga kalau mau komentar apa kayak suka-suka teman-teman dah. Silakan. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.